Halo adik-adik semuanya. Halo, halo. Wah, ini komplit sekali ya. Halo, Ada adik-adik yang baik. Ya, ada Selamat pagi. Halo, Eva. Pagi. Halo, Pedro. Halo, Sena. Selamat pagi. Iya, selamat pagi semuanya. Halo, Cinta. Halo. Iya, adik-adik siapa yang sudah mandi? Saya. Siapa yang sudah mandi pasti hari ini mandinya ada yang pakai air hangat. Ya, karena apa? Karena dingin sekali gitu ya. Ya, sebelum beribadah pasti kita harus mandi terlebih dahulu. Nah, adik-adik pernah nggak sih adik-adik mengalami ketakutan nih tiba-tiba gelap seperti ini? Hah? Aduh, Mbak Dia takut sekali kalau tiba-tiba gelap seperti ini. Alami nggak sih kalau di rumah mati lampu? Mati lampu, gelap seperti ini adik-adik. Benar-benar nggak bisa ngelihat siapa yang takut seperti ini. Aku takut sekali. Takut sekali adik-adik kalau udah gelap kayak gini ya. Apalagi kalau di rumah tidak ada orang. Ya, aduh aku bisa. Mbak Dia kalau pas mati lampu dinyalain senternya. Dinyalain senternya ya, betul sekali Cica, supaya mengurangi rasa takut ya Dek ya. Iya. Kalau kita takut itu apa, masuk kamar gitu ya sendiri gitu ya. Atau kita nyanyi-nyanyi gitu ya, mengusir rasa takut kita bisa nyanyi-nyanyi nih. Nah, oke, sekarang Mbak Diah mau ngajak adik-adik, Mbak Diah mau nyalain dulu ya, biar Mbak Diah nggak takut nih. Mbak Diah mau ngajak adik-adik supaya kita nggak takut lagi ya Dek ya. Kita mau pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Oh, udah. Adik-adik bisa nyanyi ya di rumah ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau jalan serta Yesus terus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Pokoknya selama kita jalan bersama dengan Tuhan Yesus, semuanya bisa kita hadapin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan selamanya. Nah, adik-adik, supaya hari ini ibadah kita berjalan dengan baik, kita mau minta petunjuk dari Tuhan ya, kita mau meminta penyertaan dari Tuhan. Kali ini kita mau doa bersama, doa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Pedro. Silakan Pedro. Mari semua teman-teman dan kakak-kakak kalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati kami ya Tuhan, supaya ibadah ini lancar sampai akhir. Ya Tuhan, tolong berkati kami semua yang ada di sini, maupun yang sudah lulus SD, sampai yang masih baru lulus ke sekolah 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau bahkan 6. Ya Tuhan, tolong berkati kakak-kakak kami, Tuhan, agar mereka bisa mengajar kami dengan tulus, ikhlas, dan juga dengan ramah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Kakak Pedro.
Nah, kali ini Mbak adik-adik, Dia, sudah Mbak? ya, Halo, terima Mbak kasih Dia. ya. Udah dengar kok. Terima kasih ya Kakak Pedro yang sudah memimpin doa pembukaan kita. Nah, adik-adik, setiap hari Minggu kita itu selalu diingatkan tentang ajaran Tuhan Yesus yang utama, yaitu KASIH ya, yang dikemas di dalam hukum kasih. Nah, ini terus diberikan terus ya pengajaran ini supaya kita selalu pagi-pagi langsung mengingat Tuhan, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan adik-adik. Tetapi juga Tuhan mengajarkan kepada adik-adik untuk juga mengasihi sesama. Siapakah sesama itu? Ya, teman-teman kita, orang tua kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Ini terus kita hidupi di dalam kehidupan kita ya adik-adik, supaya kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang terus menjalankan ajaran kasih di dalam hidup kita. Oke. Sekarang silakan Kakak Ricci untuk membacakan hukum kasih. Matius 22. Halo. Yang keras ya. Kayak Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, terima kasih Kakak Ricci. Nah, adik-adik, tadi sudah dibaca oleh Kakak Ricci ya, bahwa kita mengasihi Tuhan harus dengan sepenuhnya ya. Kalau kita sudah sepenuhnya mengasihi Tuhan, otomatis kita percaya terhadap penyertaan Tuhan. Di dalam apa saja misalnya? Di dalam belajar adik-adik ya, setiap mau belajar berdoa. Kemudian di dalam apa lagi? Di dalam kehidupan adik-adik ya, misalnya mau sekolah, mau makan, mau tidur, bahkan tidur pun ya, adik-adik tidur, Tuhan memberkati adik-adik. Ya, Tuhan menyertai adik-adik semuanya. Nah, itulah karena Tuhan mengajarkan kasih, kita sudah menerima kasih dari Tuhan, harusnya kasih dari Tuhan kita juga bagikan kepada teman-teman kita terhadap sesama kita. Baik, setelah hukum kasih, kita akan pujikan satu lagu. Kita akan persembahan dulu ya. Nah, adik-adik, uang persembahan yang sudah diberikan oleh mama papa bisa ditaruh di amplop lalu dikirimkan ke gereja. Atau uang persembahan adik-adik bisa diikut sertakan ya kepada orang tua untuk ditransfer di rekening gereja ya. Semua sudah ada di eHVU. Adik-adik bisa melihat petunjuk pengiriman uang persembahan melalui eHVU. Ya, nanti tolong diingatkan ke mama papa, persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, itu yang pertama. Lalu dikirimkan ke gereja. Yang kedua bisa ditransfer melalui rekening gereja. Nomornya sudah ada ya. Kalau mama papa lupa, tolong adik-adik nyetin lagi ya. Oke. Nah, persembahan ini akan diiringi satu lagu, Jangan Kamu Khawatir. Adik-adik nyanyi ya di rumah. Waktu kita bingung, nggak bisa ini, nggak bisa itu, mendingan kita serahin kekhawatiran kita pada Tuhan yuk. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan
kata Tuhan, jadi kalau burung bunga Tuhan pelihara, apalagi kamu. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Masih khawatir? Tentu tidak. Adik-adik, siapa yang di sini masih khawatir? Ada tidak? Khawatir di rumah nggak bisa makan, nggak ada makanan. Saya. Wah, marah-marah ya. Nanti kenapa sih di rumah ini kok meja makan sepi-sepi aja? Ada yang nggak yang ngomong kayak gitu? Mama gimana sih Pak? Nggak masak-masak gitu ya. Padahal kadang kita nggak tahu ya. Mama udah nggak ada duit nih gitu ya adik-adik ya. Nah, nggak boleh ya menggerutu seperti itu. Tapi Tuhan terus akan apa adik-adik? Memelihara adik-adik. Yuk, dari persembahan yang sudah kita persembahkan, kita akan panjatkan melalui doa persembahan yang dipimpin oleh Kakak Fidelis. Silakan Kakak Fidelis. Mari kakak-kakak, sekolah minggu dan teman-teman kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Ini persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, dilanjutkan oleh Nael. Silahkan Nael. Coba. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan. Kenapa tadi ngelek-ngelek? Seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kakak Fidelis dan Kakak Nael ya. Nah, adik-adik, kalau kita setiap hari makan dan dipelihara Tuhan ya, Tuhan mencukupkan kita dengan berkat yang melimpah. Saya yakin nih, adik-adik sekolah minggu di sekolah minggu Ebenezer ini tidak akan kelaparan karena Tuhan memelihara terus ya setiap hari. Pasti diberi kecukupan, benar nggak? Siapa yang di sini bajunya cuma satu? Ada nggak? Cuma satu yang dipakai itu mulu. Ada nggak? Cica bajunya berapa Cica? Ada. Bajunya ada banyak tuh, banyak sekali. Banyak. Di rumah sering kelaparan nggak? Enggak. Enggak. Berarti Tuhan memberikan apa? Aku sering kelaparan. Kelimpahan. Kita mengucap syukur anak-anak Tuhan. Tidak ada yang mengalami kekurangan seperti itu ya. Tentunya ya. Nah, apa sih kita khawatir? Jadi nggak perlu khawatir ya adik-adik ya. Seperti lagu yang dibawakan Mbak Sari tadi ya. Kalau burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi adik anaknya Tuhan. Ya, pasti Tuhan cukupkan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, ya, kita mau memujikan sebuah lagu dulu. Ya, karena di dalam kehidupan kita butuh firman Tuhan juga ya, adik-adik. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kalau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kalau mau tumbuh, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, yang belum ambil Alkitabnya, kita ambil Alkitabnya dulu. Ayo. Dia hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau sudah, duduk yang manis. Kita mau serius ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, ada yang enggak nih yang duduknya masih sambil tiduran nih? Ada enggak? Kita cek dulu ya. Ada enggak yang duduknya sambil tiduran atau sambil makan? Enggak ada ya. Pinter-pinter manis-manis adik-adiknya. Oke, Alkitabnya siap. Kita mau belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum belajar firman Tuhan, kita mau doa dulu ya yang dipimpin. Mbak Dia izin minum dulu ya. Ya, boleh deh. Tapi habis itu enggak boleh lagi ya makan minum ya, karena tadi sudah ada petunjuknya di awal ketika ibadah. Oke, silakan Pak Yusuf. Terima kasih Mbak Dia. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian yang berbahagia. Salam Pak Yusuf. Salam. Loh, yang lainnya kok diam. Shalom, terima kasih. Oke, mari kita. Oke, terima kasih. Yuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita baca Alkitab. Yuk kita tundukkan kepala, doa bareng dengan Pak Yusuf. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam keabadian surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Pada hari ini ya Allah, kiranya Engkau membuka telinga, hati, dan mata kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari gangguan-gangguan yang akan mengganggu kami dalam mempelajari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Okay. Amin. Ya. Anak-anakku sekalian, hari ini Pak Yusuf akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita ambil dari Markus 4. Markus 4. Tapi Pak Yusuf sebelumnya nih Pak Yusuf banyak yang masih tutup kamera nih Pak Yusuf. Biar mereka bisa dulu ya. Iya dong, tolong kameranya dibuka biar Pak Yusuf lihat wajahnya siapa saja gitu kan. Ya, betul. Sambil lihat adik-adik ya. Hibet sudah dibuka, terima kasih Hibet. Halo gitu kan. Itu sudah dibuka. Yo, yang belum dibuka. Oke, sudah banyak kok Bu Diah yang dibuka. Oke, terima kasih. Mbak Gita, terima kasih gitu kan. Yuk kita buka dari
Markus 4 ayatnya 35 sampai dengan ayat 41. Ayatnya 35 ayatnya 35 sampai 41. Judulnya apa? Angin ribut dimudahkan. Pinter, ini siapa yang jawab? Eva. Oh, Eva. Ya, selain Eva. Selain Eva siapa? Eva sudah dapat bocoran kok, yang lainnya, yuk. Pak Yusuf tadi ayat berapa? Oh, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sudah ketemu? Yuk, sambil nunggu teman-temannya yang belum ketemu. Sudah? Amel udah ketemu. Amel, terima kasih Mama. Sudah, terima kasih. Yang lainnya? Dio udah ketemu, Dio. Ayat berapa? Ayat 35 sampai 41. Benar. Sudah? Dio udah ketemu ya, Yo? Sudah, terima kasih. Oke, yuk. Kalau sudah ketemu, nah, tadi Pak Yusuf sudah bagi ya, ayat 35 yang baca Efraim, ayat 36 sampai 37 Mbak Hana, ayat 38 adik Sakira, ayat 39 sampai 40 Mbak Ove, ayat 41 ini Mas atau Mbak? Mas Bintang ya? Atau adik Bintang? Mas Bintang. Oh, Mas Bintang. Oke, kelas 3 ya. Enggak. Ya, kita mulai ayat 35. Yuk, Eva. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari." Oke. Ya, terima kasih. Udah kedengeran dari sini. Ayat 36 sampai 37, Mbak Hana. Ya, Pak. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk di perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Oke, terima kasih. 38 Mbak Sakira, adik Sakira, yuk, Dek. Halo? Halo, Pak, Sakira. 37 mana, Pak? Langsung 38. Udah 37 udah dibaca Mbak Hana tadi. 38 Sakira. Oh, Oke. Hari ini adalah hari pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya bangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Oke, terima kasih Mbak Sakira, adik Sakira. 39 sampai 40 Mbak Ove. Ya, Mbak Ove. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Oke, terima kasih. 41 Mas Bintang. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini hingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
Oke, terima kasih untuk semua yang sudah membantu untuk perwakilan membacakan firman Tuhan. Oke, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya serta melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Oke, adik-adik, siapa yang pernah merasakan angin ribut? Angin gede, wus 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 gitu. Wus 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 wus. Gitu, terbang-terbang gitu. Siapa yang pernah merasakan ada angin besar? Yuk, siapa yang pernah merasakan? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Pernah ya? Itu kan kalau hujan. Ada. Kalau hujan mendung gitu itu kan tiba-tiba anginnya tuh wus 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 wus. Oh iya. Kan? Wah, angin besar berapa hari yang lalu juga gitu kan. Sering kita takut. Pohonnya goyang-goyang. Pak Yusuf pun juga merasakan takut kalau Yang angin pas besar. dicet tali itu bajunya jadi basah. Itu kan kalau kita seringkali ketempiasan. Pak Yusuf pun sering merasakan takut kalau udah hujan, ada angin besar. Waduh, ini rumahnya Pak Yusuf itu kan atapnya dari asbes tinggi. Nah, kalau nanti waduh angin itu terbang semuanya, waduh ini gimana? Nah, ini adik-adik kita sering merasakan takut. Nah, takut nanti kalau sempat Mas Daniel di filmnya ditampilkan, nanti kita akan lihat. Siapa yang pernah merasa takut? Ayo, siapa yang pernah merasakan takut? Iya, Amel merasa takut, Dio merasa takut, Frederick merasa takut. Dio takut apa yo? Kalau hujan kan sering anginnya kenceng jadi takut. Oh, sama Pak Yusuf dong, gitu kan. Kalau Amel takutnya apa, Amel? Gluduk, duar gitu kan, itu kan takut gitu kan. Kalau Frederick takutnya apa, Frederick? Aku takut petir. Takut petir, duar gitu kan, kaget gitu kan. Kalau Andra takut apa, Andra? Takut kegelapan. Takut kegelapan, itu kan. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian, tadi murid-murid Tuhan Yesus itu pada takut kenapa itu kira-kira? Takut badai. Takut badai. Takut badai. Takut petir. Petir. Takut petir. Petir, badai. Terus apa lagi? Itu takut badai. Kerjaannya. Ombak. Apalagi? B. Takut tenggelam. Takut tenggelam karena naik kapal. Takut kapalnya bocor. Takut kapalnya bocor. Ya nanti bisa tenggelam. Intinya mereka takut. Petir itu diituin. Iblis iblis yang ngerjain petir itu. Terima kasih itu kan. Oke, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian. Nah, mereka naik kapal. Iblis yang ngerjain. Nih Pak Yusuf punya kapal nih. Nah, ini punya kapal. Oke, punya kapal. Siapa yang pernah naik kapal? Itu kan. Siapa yang pernah naik kapal? Itu kan. Saya belum pernah naik kapal. Naik kapal itu kalau ombaknya besar, goyang. Belum pernah. Takut. Itu bisa mabuk. Oke. Aku tidak pernah. Oke. Nah, kalau naik kapal itu goyang, apalagi semakin goyang semakin. Pak, ke mute Pak, di unmute dulu, ke pencet mute. Oke, terima kasih. Nah, naik goyang gitu itu adik-adik takut kalau airnya masuk, nanti kemudian tenggelam. Mereka takut.
Lalu ternyata apa? Ketika yang lain pada takut, di pojokan itu Tuhan Yesus itu tidur, gitu kan. Gitu kan, nyaman sekali kok nggak ada rasa takut ya, gitu kan. Lalu kemudian deketin, gitu kan, dideketin, guru, gitu kan, guru, gitu kan. Apakah engkau tidak peduli? Nah, ini adik-adik. Nah, kemudian Tuhan Yesus berdiri, gitu kan, berdiri, begini. Nah, Tuhan Yesus kemudian berdiri, lalu kemudian angin ributnya itu ditenangkan, gitu kan. Lalu Tuhan Yesus berdiri, lalu kemudian semuanya tenang, angin ribut itu tenang, kemudian ombaknya tenang, mereka kemudian baru kemudian mereka melihat bahwa ini benar-benar siapakah ini, gitu kan. Mereka mengakui keberadaannya, gitu kan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau takut, gitu kan. Ini kan, mengapa engkau takut, gitu kan. Mengapa kamu tidak percaya, gitu. Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian, kita sering merasakan takut. Kalau orang takut itu semakin takut, itu menjadikan kita itu apa sih yang menyebabkan takut? Takut karena ada ancaman yang mengancam kita. Takut kalau malam keluar ke kamar mandi sendiri, pipis. Takut kalau gelap, takut kalau ada hantu. Padahal hantu itu belum tentu ada karena tidak kelihatan. Gitu kan, takut pada ular, padahal ular itu dengan kita gedean kita, gitu kan. Ada yang takut sama orang mati, padahal dengan orang hidup aja nggak takut, orang mati yang sudah nggak bisa apa-apa ditakutin, gitu kan. Nah, ini adik-adik, sesuatu yang belum pernah terjadi, sesuatu yang tidak akan terjadi ditakuti, maka kita harus jangan takut. Takutnya itu takut yang benar, takut akan Tuhan. Sehingga kita menjalankan firman-Nya, akan pengetahuannya. Kalau takut kepada yang lain tidak perlu. Pak Yusuf pun juga pernah merasakan takut, wus, tapi begitu angin gede, beriak gitu, Pak Yusuf berdiri di depan rumah, lalu kemudian berdoa. Ya Tuhan, kiranya angin ribut ini Engkau redakan, sehingga jangan sampai merusakkan rumah kami, tempat kami berlindung. Puji Tuhan, anginnya reda. Karena iman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Selalu bersama dengan hidup kita, asalkan kita selalu dekat dengan Tuhan. Jadi jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Gak usah takut dengan gelap, gak usah takut dengan ulat, gak usah takut dengan ini, itu, dan sebagainya. Karena kita yakin bahwa takut itu tidak perlu. Takut kalau tidak naik kelas, harus kita mendorong untuk belajar. Yang harus kita takutkan adalah takut akan Tuhan. Sehingga kita selalu dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan selalu memberkati dan selalu Tuhan menyertai kita sehingga kita tidak dalam rasa takut. Amin. Terima kasih Mbak Tia, kami kembalikan untuk firman pada pagi hari ini. Baik Pak Yusuf, terima kasih ya untuk firman-Nya kali ini. Adik-adik masih takut enggak? Kayak murid-murid Tuhan Yesus tadi. Masih takut enggak? Kalau sudah memiliki Tuhan Yesus enggak boleh takut lagi ya. Siapa yang sudah terima rapot? Mbak Dia tanya nih, siapa yang sudah terima rapot? Belum. Saya. Ada yang belum? Mbak Dia sudah. Belum terima rapot sudah. Saya belum. Saya belum. Saya belum. Nilainya jelek. Belum. Ya, lagi. pasti yang khawatir nilainya jelek itu ada yang tidak beres dengan belajarnya. Saya Betul ya Pak Yusuf ya? Saya belum, soalnya naiknya. Ya. Aduh. Tapi kalau kita belajarnya yang benar ya, belajarnya yang benar, belajarnya rajin, memperhatikan guru, pasti nggak takut lagi nilainya jelek karena pede ya Pak Yusuf ya. Iya. Kalau mengerjakan soal-soal di sekolah pede gitu ya.
siapa yang masih kayak murid Tuhan Yesus lagi kalau hujan? Ini musim kemarau tapi hujan. Kalau ada petir masih takut lagi. Kalau adik-adik takut, siapa yang kalian sebut dulu namanya? Ayo. Siapa kalau Siapa yang takut? disebut dulu namanya? Aku setiap takut berdoa sama Tuhan Yesus. Betul sekali. Itu siapa itu tadi? Itu siapa yang sama. Betul ya. Betul itu. Tuhan Yesus aja tadi mengatakan ya, kenapa kamu takut gitu ya Pak Yusuf ya? Mm-mm. Kenapa kamu takut? Nggak usah takut, kan ada Tuhan Yesus gitu ya. Oke, adik-adik. Nah, kali ini firman-nya sudah selesai. Nah, untuk mengukuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus supaya kita nggak takut lagi nih ya. Kita betul-betul percaya sama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus. Kita akan ucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk, semuanya berdiri yuk, adik-adik. Semuanya berdiri, nanti sama-sama membaca ya, bersama Mbak Febrin. Ya, adik-adik membaca di teks itu bersama-sama sama Mbak Febrin. Untuk pengakuan iman rasuli, silahkan Mbak Febrin. Ya, Mbak Dia, terima kasih. Yuk adik-adik dari tempat atau rumah adik masing-masing, kita mengakui iman percaya kita dengan bersuara di tempat adik-adik masing-masing ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Silakan Mbak Dia. Terima kasih Mbak Febrin. Nah, adik-adik, setelah kita melakukan pengakuan iman rasuli hari ini, kita berbahagia sekali ya, karena ada Pak Joko yang ingin memberikan berkat buat kita ya. Adik-adik duduk yang manis, masih duduk yang manis dulu. Coba duduk yang manis seperti apa? Kita mau menerima berkat dari Bapak Pendeta Joko. Ya, silakan Pak Joko. Tenun Mbak Dia, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang terkasih, mulai hari ini tidak boleh ada seorang pun yang takut. Tidak boleh ada orang yang khawatir. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita takut, kita khawatir, kita sebut nama Tuhan, kita berdoa, memohon pertolongannya. Pasti kalian ditolong. Amin. Oke, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan, engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Selamat Amin. Pak Joko. Amin. Terima kasih Pak Joko yang sudah menguatkan adik-adik ya. Nah, tadi adik-adik ketika takut, kalian harus tadi ya menyebut nama Tuhan Yesus, dibawa di dalam doa dan menyebut dalam nama Yesus, bukan terus takut terus-terusan ya, nggak menyelesaikan masalah, nanti adik-adik akan takut terus. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, pasti kita terberkati. Oke, kali ini kita sudah menerimakan berkat dari Pak Joko. Nah, adik-adik, kita mau pujikan lagu yuk. Kita bawa nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita supaya kita tidak takut lagi. Yuk semuanya menyanyi ya, jangan hanya duduk. Kalau waktunya menyanyi, kita menyanyi.
Oke, silahkan Mas Daniel. Sama-sama ya. Oh, nang kene wae ngono. Dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, nama Yesus, kita terimakan.